kembali. Morinaga. Baru Entrasolken. Susu steril dengan ekstrak buah zaitun. Bisa bantu sehatkan jantung, kuatkan tulang. Jadi bisa aktif setiap saat. One Kennedy. Yes, I can. Entrasolken. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1 Double Inhaler yang unik, glow in the dark. yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku. Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, Baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1 Double Inhaler yang unik, glow in the dark. yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Lupo. Wingscan. Aduh, sumpek, mual. Kini ada Plosa. Wah, nafas lega, kesegaran alam. Setan masuk angin pun kabur. Ada isi ulang. Plosa, atur sensasi badan. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Halo pemirsa Kompas TV yang berada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kota Cimahi. Jangan lupa untuk melakukan scan ulang secara berkala di channel digital 29 UHF untuk memastikan Kompas TV selalu di layar kaca Anda dan mendapatkan berita serta informasi terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Halo pemirsa Kompas TV yang berada di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Jangan lupa untuk melakukan scan ulang secara berkala di channel digital 24 UHF Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Propam dan Bareskrim Polri mengawal proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta tim asistensi dari Propam, Irwasum hingga Bareskrim Polri turun langsung melihat fakta dan kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri juga meminta agar penyidik Polda Jawa Barat harus memiliki dan melengkapi dengan bukti-bukti yang kuat untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menegaskan perkara ini harus ditangani secara profesional dan transparan hingga tuntas. Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira
kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Sementara hari ini, saudara, kelompok yang mengaku sebagai tim pencari fakta independen melaporkan dugaan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Mabes Polri. Laporan terkait dugaan ada keluarga terpidana yang mempengaruhi keterangan saksi agar sesuai dengan keinginan mereka. Tak hanya dugaan perintangan penyidikan, tim pencari fakta independen juga melaporkan terkait kesaksian palsu dan penyebaran berita bohong. Dugaan tindak pidana terkait dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya, dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara ya yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut, dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Saya bilang sangat dimungkinkan, Mas, ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Kalau kita lagi ngajukan pra peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima, itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra peradilannya itu gugur. Ya semoga terbebas anak saya gitu. 1 minggu jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi membeberkan sejumlah bukti keterlibatan Peggy di kasus Vina hingga memeriksa ayah Peggy atas dugaan pemalsuan identitas. Kemarin, ayah Peggy, Rudi Iriawan, kembali diperiksa penyidik Dirkrimum Polda Jabar untuk kedua kalinya sebagai saksi kepemilikan KTP ganda. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, menyebut pemeriksaan ayah Peggy dipaksakan karena kepemilikan KTP ganda tidak berkaitan dengan kasus Vina. Kepolisian seperti memaksakan diri dengan mengatakan bahwa ayahnya Peggy itu adalah terancam pemalsuan data karena menyatakan bahwa Peggy itu merubah menjadi nama Robi, padahal di dalam akte lahir, ijazah maupun KTP itu namanya tetap Peggy Setiawan. Bukan dengan perkara pembunuhan, itu tidak ada korelasinya. Jadi kelihatan banget polisi itu mengada-ngada, memaksakan diri. 2 hari sebelum pemeriksaan ayah Peggy, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sempat bilang ada kemungkinan ayah Peggy diperiksa terkait dugaan pemalsuan identitas. Apakah nanti akan dikaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya? Itu sangat dimungkinkan. Saya bilang sangat dimungkinkan, Mas, ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Tak hanya memeriksa ayah Peggy, polisi juga membeberkan hasil visum Vina dan Eki hingga bukti foto Peggy yang diambil saat penggeledahan 8 tahun silam. Polisi memastikan punya bukti kuat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Ketika penggerebekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy, Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar 24 Juni besok, polisi menyerahkan berkas pemeriksaan Peggy ke Kejati Jabar 20 Juni kemarin. Polisi dan kuasa hukum mengklaim sama-sama memiliki bukti kuat dalam persidangan. Tim Liputan Kompas TV.
1 minggu jelang pelaksanaan sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi membeberkan sejumlah bukti yang disebut menguatkan keterlibatan Peggy. Bahkan polisi juga memeriksa ayah Peggy untuk kasus identitas ganda. Lantas bagaimana kuasa hukum Peggy Setiawan bisa membuktikan ada kesalahan prosedur polisi dalam penetapan tersangka Peggy di sidang pra-peradilan? Kita bahas saudara sore hari ini bersama kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlian, dan juga ada ahli hukum pidana Albert Aris. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Muhtar dulu. Pak Muhtar, ini polisi sepekan terakhir ini kita lihat ya, membeberkan sejumlah bukti-bukti keterlibatan terkait dengan Peggy di kasus pembunuhan Vina. Kita lihat ada foto, kemudian ada hasil visum jelang sidang pra-peradilan ini. Bagaimana kemudian kuasa hukum melihat ini semua? Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Jenderal. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Menurut kami sebagai tim kuasa hukum Peggy, Polda Jabar ini terlalu mengada-ada tentang alat bukti atau barang bukti yang disiapkan. Nah, kenapa kami berpikiran atau mengambil analisa seperti itu? Pertama, kita coba bahas foto dulu yang diperlihatkan beberapa hari yang lalu oleh pihak kepolisian. Itu foto nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan peristiwa 2016. Itu foto adalah foto yang pada tahun 2014 bibinya Peggy Setiawan atau Pes ini melakukan hajatan nikah. Nah, itu yang di samping kiri kanan Peggy yang di foto itu Peggy lagi duduk, itu bibinya semua. Yang sebelah kiri itu Wati, kalau tidak salah ya. Kemudian sebelah kanannya itu Herlinda atau siapalah. Yang jelas itu dua-duanya bibinya. Jadi korelasinya dengan peristiwa tahun 2016 di mana? Sementara foto kan diambil 2 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin Mbak Nilo tadi yang kedua itu apa ya? Oke, Pak Muhtar. Pertama foto, ya. Ya, tadi foto hasil visum. Ya, yang kedua hasil visum. Oke, hasil visum. Kalau kita bongkar, Pak Muhtar, secara teliti, ya, hasil persidangan pada tahun 2017, peristiwanya 2016. Di dalam hasil visum yang dituangkan, tidak ada sedikit pun korban dinyatakan meninggal akibat trauma tajam. Semuanya akibat trauma tumpul. Nah, tetapi entah mengapa kemudian di dakwaan jaksa penuntut umum yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan jaksa penuntut umum, ya, itu ada alur cerita yang disebutkan bahwa ada sabetan senjata pendek, ada sabetan samurai pendek yang dilakukan oleh salah satu di antaranya di sana disebutkan oleh Peggy alias Peron. Nah, logikanya begini, kalau memang ya bahwa korban itu meninggal karena sabetan samurai pendek, pada saat klien kami ditangkap tanggal 21 Mei 2024, itu samurainya kemana? Yang ada malah justru surat-surat yang menunjukkan tentang identitas Peggy Setiawan. Kan begitu. Apalagi kalau kita merunut kepada hasil daripada visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan. Tidak ada satupun ya trauma tajam yang dibubuhkan. Pak Muhtar, maaf saya potong Anda di sana, Pak Muhtar. Saat diperiksa, ini kan Peggy sudah beberapa kali diperiksa juga ya kembali begitu selama ditahan. Apakah ada pencocokan misalnya dengan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa 2016 tadi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya kami juga bingung kok. Sekarang polisi, mohon maaf ya, saya harus berkata demikian ini ya. Karena memang persidangan untuk pra-peradilan sudah dekat. Kemudian kami makin ke sini, kok kami melihat pihak kepolisian ini kok semakin membabi buta untuk mengadakan atau mempersiapkan barang-barang bukti atau alat bukti yang
mengarah kepada klien kami. Oke, kan begitu. Ayahnya Peggy diperiksa, Peggy juga diperiksa begitu. Ya. Ini mempengaruhi kah kemudian terkait dengan pra peradilan nanti? Baik, begini, saya cerita tentang ayahnya Peggy ya. Saya dapat informasi dari ibunya Peggy bahwa ayahnya Peggy itu kan berangkat ke Bandung itu sekitar tahun 2006. Nah, kemudian saya cocokkan cerita itu dengan keterangan dari ayahnya Peggy, ya, bahwa memang betul ayahnya Peggy itu mempunyai identitas ganda. Tetapi ingat, itu dilakukan tahun 2008. Artinya 8 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, jelas tidak ada dong, ya kan? Makanya kami tidak banyak berkomentar tentang itu. Baik, saya tahan di sana dulu. Saya tahan di sana, Pak Muhtar. Saya ingin dapat tanggapan dulu dari Pak Anton Carlian melihat kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan oleh pengacara Peggy ini. Pak Anton. Baik, terima kasih. Itu adalah, ya betul, itu adalah memang hak pengacara dan memang tugas pengacara untuk membela, kita hormati. Justru foto yang disita di rumah kediamannya saat itu ya, tanggal tahun 2016, dan juga itu dikasih tahu kepada tersangka lain. Betul, enggak ini yang namanya Peggy. Justru kalau fotonya itu tahun di atas itu, mereka mungkin tidak akan kenal, dan foto itu sesuai dengan Peggy saat ini itu. Jadi foto itu justru memang harus sebelum tahun 2016. Karena kalau sekarang nanti dibilangnya berubahlah, bukan yang inilah, dan itu didapatkan saat penggeledahan. Kemudian yang kedua, masalah alat bukti. Memang betul di sana mengakibatkan kematian yang tidak wajar. Kalau mau benda tumpul, mau benda tajam, yang jelas itu bukan kecelakaan. Sudah dijelaskan, bagaimana mungkin kecelakaan, helmnya tidak retak, tetapi kepalanya retak, tangannya patah, dan lain-lain. Yang disebutkan sebagai samurai itu, mohon maaf, itu sudah disertakan pada tahun 2016 dan itu tercatat ini di dalam keputusan hakim, keputusan Mahkamah Agung. Di sini disebutkan ini 163 halaman. Silakan baca. Ada di sana itu barang bukti yang berupa pisau. Oke, Pak Anton. Baik, mungkin kita akan coba dulu perbaiki komunikasi dengan Pak Anton. Saya ingin ke Pak Bung Albert Aris dulu. Bagaimana Anda melihat ketika jelang pra-peradilan, terus kemudian polisi juga begitu gencar untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dengan keterlibatan Peggy dalam pembunuhan ini. Bagaimana melihat pengaruhnya itu kemudian nanti ke pra-peradilan, Bung Albert? Iya, saya pikir karena ini kan Polri menindaklanjuti arahan dari Kapolri ya. Yang sebelumnya tanggal 2 Juni lalu Presiden juga sudah berpesan bahwa kasus Vina ini harus dituntaskan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari konteks pra-peradilan itu adalah habeas corpus, Mbak Nilu, tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014, nanti kita akan uji apakah polisi betul-betul dalam hal ini memiliki 2 alat bukti ya yang sah untuk menetapkan status tersangka. Dan yang ketiga, Mbak, karena kasus ini sudah menjadi perdebatan di publik, mungkin saya bisa memahami rekan-rekan dari kepolisian juga menunjukkan foto, visum, dan seluruh bukti lainnya itu untuk meyakinkan publik bahwa menurut Polri, penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan ini sudah memenuhi ketentuan minimum alat bukti, Mbak. Dan dalam sisi sebaliknya ini adalah kesempatan buat penasihat hukum dari Peggy Setiawan, yaitu Pak Muhtar Effendi dan kawan-kawan, untuk membuktikan sebaliknya. Apakah alat bukti yang ada itu sudah memenuhi ketentuan bewis minimum atau minimal pembuktian yang ada, Mbak Nilu? Demikian.
Oke, kira-kira seberapa besar peluangnya kemudian pra peradilan ini bisa dimenangkan? Kita akan jawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.